Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada istilah menarik yang disebutkan oleh para psikolog tentang kepribadian yang bermasalah, yakni narcissistic personality disorder, atau apa yang disebut dengan NPD, narcissistic personality disorder, yang kalau kita terjemahkan kira-kira menjadi ketidakteraturan atau gangguan kepribadian narsis. NPD ini, narcissistic personality disorder, memiliki berbagai tanda atau indikasi. Orang yang mengalami narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsis, dia senantiasa memusatkan seluruh pandangannya, seluruh perhatiannya pada dirinya sendiri. Karena dia terkena penyakit yang disebut dengan narsis. Narsis ini berasal dari Narcissus, seorang pemuda ganteng di dalam mitos Yunani, yang sangat terkagum-kagum pada dirinya sendiri, sehingga ujungnya dia malah bunuh diri dengan melompat ke sungai karena dia sering melihat bayangannya yang sangat ganteng menurutnya. Nah, para penderita NPD, narcissistic personality disorder, ini akan senantiasa mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya orang yang berharga, orang yang besar, orang yang terhormat, orang yang patut diacungi jempol, orang yang patut dipuja-puji, orang yang patut diangkat-angkat, orang yang patut disanjung-sanjung. Bahkan jika tidak ada yang menyanjung pun, penderita NPD ini akan menyanjung dirinya sendiri, akan mengangkat dirinya sendiri, akan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian dengan segala cara. Sehingga penderita NPD ini akan kehilangan empati dan simpati pada orang lain. Ini indikasi kedua. Karena segala pusat perhatiannya hanya pada dirinya, sehingga orang lain dianggap tidak ada, dianggap tidak perlu, dianggap tidak penting. Maka orang yang kena NPD ini, dia akan kehilangan empatinya, kehilangan pedulinya, kehilangan simpati pada orang lain. Karena yang dia simpati adalah dirinya sendiri. Kemudian muncul lagi tanda-tanda lain yang ada pada orang yang terkena penyakit
jiwa ini, yakni narcissistic personality disorder. Salah satunya adalah karena pusat perhatiannya, pusat pedulinya, pusat empati dan simpatinya pada diri sendiri, maka orang yang terkena NPD ini dia akan sombong. Dia tidak ingin ada pesaing. Dia harus ditempatkan di tempat tertinggi dimanapun dia berada. Maka orang yang kena NPD ini, narcissistic personality disorder ini, dia akan menjadi sosok arogan. Dan awalnya adalah ujub. Ya, ujub, kena penyakit ujub ya. Dan ini oleh Rasulullah SAW sangat dicela orang-orang yang ujub karena dia kagum pada diri sendiri. Dan pas penyakit ini adalah penyakit yang disebut dalam bahasa Islamnya disebut sebagai ujub. Takjub pada dirinya sendiri. Sehingga kemudian naik lagi menjadi takabur, menjadi arogan. Nah, orang yang kena NPD ini, dia akan senantiasa merendahkan orang lain dengan segala cara agar perhatian orang ada pada dirinya. Nah, karena dia merendahkan orang lain, maka dirinya harus dianggap sebagai orang sangat VIP, sangat penting. Dan apabila dia merasa dicuekin, merasa tidak diperhatikan, maka dia akan ngambek. Dia akan nguceh. Dia akan melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda dari orang yang terkena apa yang disebut dengan NPD. Sekali lagi, narcissistic personality disorder. Ya. Kelainan atau berantakannya jiwa seseorang karena kena penyakit yang narsistik. Orang yang seperti itu pula, dia akan senantiasa berusaha untuk menjadikan orang lain tidak berharga di mata orang lainnya. Agar fokus setiap orang tertuju pada dirinya. Dan perlu diketahui pula bahwa orang seperti ini yang kena penyakit NPD ini, dia akan baperan, anti kritik. Setiap kritik yang datang padanya dianggap melecehkannya, merendahkannya. Nah, pemirsa rahmatullah, tentu saja ini semua ada dalam diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar tidak terjadi pada seseorang. Penyakit seperti ini harus tidak terjadi pada kita sebagai seorang muslim. Sombong tidak diperkenankan. Ya. Tidak diperkenankan. Bahkan sabda Rasul, yang sombongin sulit masuk surga. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr lan yadkhulul jannah. Seorang dalam hatinya ada kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Kemudian ijabul mar'i nafsi, yang ujub dengan dirinya sendiri. Kemudian pula bahkan tentang al-kibr itu, tentang kesombongan itu, Rasulullah SAW mengatakan definisinya bahwa al-kibru batul haq wa qamtin nas. Dan ini cocok dengan orang yang kena penyakit